Terima kasih, moderator. Saya ingin menyapa secara khusus dulu yang live langsung dari Jenewa ini, senior kita, Pak Watap, Pak Hasan Klit, seorang diplomat yang luar biasa. Waktu saya Dirjen Haki, beliau selalu memberikan support yang luar biasa, sehingga kami punya beberapa MOU dengan Dirjen WIPO dan sampai sekarang itu sangat bermanfaat, Pak Watap. Jadi kolaborasi UNPAD-nya luar biasa ini pada saat itu. Kemudian saya juga ingin memberikan takjim khusus kepada Ibu Rektor yang hari ini juga hadir. Bu Rektor selalu memberikan support yang sangat baik dan kami yakin Bu Rektor kalau ke depan kita bisa berkolaborasi dengan Pak Dubes di Jenewa, kita bisa mengkomersialisasikan optimal paten-paten yang ada di UNPAD. Di sini juga saya, ini ada senior kita juga, Prof. Sidik. Prof. Sidik dan Prof. Kerry ini adalah dua tokoh farmasi, farmakolog yang waktu saya di Dirjen Haki mendapat penghargaan internasional di bidang paten. Jadi bukan karena sama-sama UNPAD, karena ini juga penilaiannya adalah internasional. Jadi kedua beliau terkenalnya adalah Kiranti, yang sangat disukai ibu-ibu saya kira di kaum wanita. Kemudian di sini juga hadir Ibu Dede, ya, yang sangat saya hormati, Pak Rahman, Rustan, itu dua-duanya juga tokoh-tokoh, yang satu dari Dirjen Paten. Waktu saya Dirjen Haki, Bu Dede juga sudah direktur, ya, dan kemudian Pak Rahman juga dari Bio Farma. Bapak dan Ibu sekalian, saya boleh men-share barangkali ini yang namanya apa, PowerPoint, ya. Jadi secara khusus saya ingin menyampaikan lebih dulu terima kasih untuk IKANO sebetulnya. Ikatan Alumni Notariat ini sangat progresif, sangat aktif, ya. Dan saya tahu bahwa paten adalah salah satu juga yang menjadi concern mereka. Jadi hari ini saya akan penuhi undangannya untuk menyampaikan beberapa hal ini. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa yang namanya intellectual property itu sebetulnya kan cakupannya sangat luas. Ya. Cakupannya sangat luas dan paten ini sebetulnya hanya merupakan salah satu daripada intellectual property yang dikelompokkan menjadi industrial property. Jadi di samping paten kita juga mengenal copyrights. Copyright saat ini adalah bagian juga yang sangat populer. Ya. Kita bisa berkomunikasi via Zoom adalah karena copyrights juga. Ya. Aplikasi Zoom, kemudian kita bisa menikmati streaming dengan sangat baik, itu adalah juga copyrights. Ya. Dan kemudian kita juga bisa sampaikan bahwa saat ini kalau diperbandingkan sebelumnya, paten itu selalu identik dengan dominasi negara-negara maju. Sementara copyrights, kemudian communal IP, genetic resources, traditional knowledge, itu banyak di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, Indonesia pernah juga berpikir bahwa kita ingin lebih fokus di bidang copyrights misalnya. Karena kemampuan kita di bidang copyrights itu sangat banyak. Sineas kita banyak, musisi kita banyak, ya. Kemudian penulis-penulis andal kita juga banyak. Kemudian kita juga ingin berfokus misalnya untuk communal IP, misalnya terkait dengan indikasi geografis, genetic resources, ya, traditional knowledge, folklore, dan lain-lain. Tapi pada saat menghadapi pandemi ini, kami melihat bahwa
orang mulai sangat concern terhadap paten yang khususnya di bidang farmasi dan obat-obatan. Saya mengetahui betul Bio Farma karena saya pernah 10 tahun di sana bersama Pak Rahman dan lain-lain, bahwa yang namanya industrial property paten di Bio Farma ini termasuk yang sangat ditunggu oleh masyarakat. Saat ini kita memasuki pandemi, kemudian setelah pandemi kita memasuki new normal. Pada saat new normal itu orang mulai berpikir bagaimana dengan paten terhadap vaksin, bagaimana paten terhadap obat-obatan dan farmasi yang terkait dengan upaya mengatasi COVID ini. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa upaya kita untuk paten di bidang ini sebetulnya adalah juga menjadi upaya negara-negara lain saat ini. Saya ingin tunjukkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa kalau ini menyangkut perguruan tinggi dan lembaga penelitian, maka setidaknya ada 4 unsur yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah inventor di lembaga penelitian dan individunya juga. Ya. Jadi ketika kami menyusun undang-undang paten baru, kita memberikan penghormatan yang sangat tinggi terhadap inventor-inventor baik di lembaga penelitian maupun perguruan tinggi. Dulu kalau ada seorang inventor misalnya di BPPT, di LIPI, atau di perguruan tinggi negeri menghasilkan paten, maka dia itu tidak boleh disebut sebagai inventor. Inventornya adalah harus selalu perguruan tinggi. Dan kemudian akan menjadi sulit untuk yang bersangkutan untuk mendapatkan royalti. Nah, di undang-undang paten yang baru, kita sudah mulai memikirkan itu dan kita mengatakan bahwa seorang inventor, misalnya seperti Prof. Kerry, Prof. Sidik, itu boleh mencantumkan namanya pada saat Unpad mendaftarkan paten. Siapapun, ketika LIPI mendaftarkan paten, ketika BPPT mendaftarkan paten, maka inventornya boleh disebut. Dan yang bersangkutan berhak mendapatkan royalti dari paten itu jika dikomersialisasikan. Nah, ini oleh karena itu saya sebetulnya agak punya hutang, Bu Rektor, karena ketika undang-undang ini dulu diundangkan, saya sempat berbicara dengan Rektor Unpad waktu itu untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan regulasi baru ini. Karena ini regulasi baru ini sebetulnya menjadi insentif yang baik, menjadi pemacu yang baik untuk para inventor agar dia mau. Karena kalau dia bisa mengkomersialisasikan patennya yang didaftarkan oleh universitas, maka dia pun akan mendapatkan royalti. Makin besar produksinya, makin besar royaltinya. Jadi dia tidak perlu kemana-mana, dia cukup mengandalkan bendera universitasnya. Kemudian yang ketiga, bahwa paten itu intinya ada biaya tahunan. Nah, ketika kami menyusun undang-undang paten waktu itu, kami memasukkan bahwa untuk perguruan tinggi, untuk UMKM dan lain-lain itu diberikan keringanan biaya tahunan. Jadi nanti Bu Dede mungkin bisa menjelaskan beberapa tahun pertama, seingat saya 5 tahun pertama itu, maka mereka boleh membebaskan diri dari kewajiban membayar biaya tahunan. Karena banyak juga sebetulnya paten-paten yang dihasilkan oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian, tetapi sulit komersialisasinya. Kami memahami itu. Tetapi paten-paten itu menjadi sangat berarti ketika dia akan menjadi bagian dari pendukung menjadi world class university. Nah, oleh karena itu kami mengatakan, ya sudah, 5 tahun pertama kita tidak tagih. Ya. Jadi Ditjen Haki waktu itu merelakan 5 tahun pertama tidak mendapatkan PNBP dari insentif biaya tahunan paten ini demi perguruan tinggi itu mendapatkan sokongan untuk menjadi world class university. Kemudian saya juga ingin mengatakan bahwa paten itu nyawanya adalah komersialisasi.
Jadi kalau paten itu tidak dikomersialkan, maka sangat rugi sebetulnya. Nah, oleh karena itu di universitas saya melihat ada dua. Ada paten-paten yang memang diinginkan untuk komersialisasi, tapi ada juga yang hanya untuk performasi institusi. Dua-duanya tidak bisa disalahkan. Nah, oleh karena itu kami memberikan insentif waktu itu dengan 5 tahun pertama untuk yang performasi tadi. Tapi kalau saya boleh jujur, sebaiknya yang dilakukan adalah komersialisasi. Karena tanpa komersialisasi rasanya kurang bermanfaat juga ya. Paten itu diciptakan dengan sangat luar biasa, tetapi kemudian tidak dikomersialkan. Pak Sidik contohnya yang sudah komersialisasikan patennya. Ya. Memang ada dua aliran ketika kita bicara terkait dengan pendekatan model paten ini. Ada model Stanford University dan model Texas. Kalau Stanford University antara peneliti di perguruan tinggi dan sektor industri itu memiliki matcher. Ada penghubung yang bertugas memberitahukan kepada lingkungan peneliti tentang industri apa saja yang dibutuhkan di kalangan saat itu. Dan sebaiknya memberitahukan kepada kalangan industri jika invensi atau paten apa saja yang akan bisa diserap oleh mereka. Nah, kalau pendekatan Stanford, artinya komersialisasinya akan menjadi sangat tinggi. Karena apa? Ada link and match antara university, antara lembaga penelitian dengan industri. Tapi ada juga model Texas. Kalau kalangan-kalangan peneliti di perguruan tinggi Texas itu lebih berpikir sesuai idealisme. Pokoknya mereka meriset apa saja yang dapat diindustrikan maupun yang masih skala studi awal untuk menciptakan ilmu pengetahuan baru. Jadi bagi mereka tidak ada soal mau komersial atau tidak, tapi yang penting mereka riset terus untuk menghasilkan invensi-invensi baru. Kalau saya, mana yang akan dipilih, tentunya dua-duanya saat ini bisa dipilih. Karena kalaupun memilih yang nomor 2, biaya tahunan patennya bisa dimohonkan untuk dibebaskan. Tapi tentunya jika memilih yang pertama akan jauh lebih baik. Karena yang pertama akan menghasilkan royalti. Oleh karena itu, kalau kita berpikir ekonomis, saya justru lebih mendorong model yang pertama. Pendekatan Stanford itu akan lebih mendorong universitas mendapatkan benefit dan mendapatkan revenue dari paten yang dihasilkan oleh para peneliti. Ada kekecualian-kekecualian yang tidak bisa diberikan paten. Misalnya kalau produk itu melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan lain-lain, ya, itu otomatis kita tolak. Ada juga metode pemeriksaan perawatan pengobatan dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan, itu juga tidak boleh. Ya. Jadi misalnya pisau operasinya itu boleh diberikan paten, tetapi metode cara bagaimana mengoperasi pasien itu tidak boleh. Jadi alat-alatnya boleh, tetapi metode-metodenya tidak boleh. Karena metode-metode itu harus diturunkan ke dokter-dokter berikutnya dan seterusnya. Disinilah sebetulnya pendekatan-pendekatan yang dilakukan dengan fungsi sosial yang sangat tinggi. Kemudian teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematik itu juga termasuk yang tidak boleh dipatenkan, ya, karena itu menjadi kepentingan publik dan itu bisa menjadi public domain. Kemudian makhluk hidup kecuali jasad renik, ya. Kalau jasad renik nanti vaksin ada di sini, ya. Makhluk hidup yang lain tidak bisa, tetapi kalau menemukan vaksin boleh. Kemudian proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis, itu juga tidak boleh. Jadi artinya yang nanti akan dibolehkan ada rekayasa, misalnya untuk tanaman itu boleh. Tapi sifatnya yang non-biologis. Kemudian bagaimana dengan paten yang terkait dengan kepentingan kesehatan dan publik pandemik? Nah, ini yang kemudian saya ingin sampaikan dalam meeting beberapa waktu yang lalu dengan alumni UNPAD, Menko Airlangga Hartarto sempat mengatakan bahwa soal vaksin COVID-19 ini banyak negara sepakat tanpa hak kekayaan intelektual.
Jadi intinya karena kita semua menghadapi pandemik yang luar biasa ini, ya, Indonesia juga diprediksi akan mengalami tekanan ekonomi yang tinggi. Ya. Kemarin Presiden mengatakan bahwa kita sudah memasuki resesi, bahkan ada negara-negara yang anjlok sampai minus 17% pertumbuhannya. Oleh karena itu, ada keinginan negara-negara untuk bahwa vaksin ini tidak dilindungi dengan kekayaan intelektual. Sebetulnya ada metodenya. Jadi yang namanya kekayaan intelektual itu sifatnya eksklusif. Sifatnya eksklusif itu melekat kepada inventor, pemegang patennya, kepada pencipta untuk karya ciptanya, dan lain-lain. Ya. Tetapi yang bersangkutan juga punya hak untuk tidak menyatakan dia eksklusif. Jadi kalau dalam aplikasi-aplikasi, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, banyak sekali sebetulnya aplikasi yang kemudian mereka katakan, ini aplikasi saya katakan bebas, sehingga dia menjadi Creative Commons. Ya. Linux contohnya dulu untuk software, ya, itu juga dibebaskan. Jadi banyak juga mereka yang mengatakan, kami mempunyai hak tetapi kami tidak pakai. Nah, tetapi ini jarang terjadi untuk farmasi dan obat-obatan. Ini jarang terjadi. Nah, bagaimana seandainya negara-negara itu justru dengan riset yang sangat mahal, ya, dan dia tahu bahwa ini punya pasar yang sangat besar, tapi dia ingin tetap memegang kekayaan intelektualnya, dan itu hak dia. Kita tidak boleh menekan dia untuk melepas hak kekayaan intelektualnya. Sebetulnya di Indonesia, di Undang-Undang Paten yang baru, kami sudah memasukkan prediksi-prediksi terhadap itu. Nah, prediksi terhadap itu adalah apa yang disebut dengan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Tadi Pak Dubes saya kira sudah juga menyinggung dengan sangat jelas bagaimana semacam lisensi wajib itu diterapkan terhadap paten-paten yang ada dari negara lain. Sebetulnya kalau ada paten terhadap obat, misalnya nanti ditemukan obat COVID, atau kemudian vaksin, dan kemudian paten itu didaftarkan di tempatnya Bu Dede sebagai Direktur Paten, maka Indonesia mempunyai hak untuk melaksanakan paten oleh pemerintah terhadap vaksin dan obat itu. Jadi pemerintah sebetulnya di pasal 109 Undang-Undang Paten baru ini dapat melaksanakan sendiri paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan berkaitan dengan pertahanan keamanan negara atau kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Ya. Pelaksanaan paten oleh pemerintah sebagaimana dimaksud ini dilaksanakan secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi kita nggak boleh ekspor, ya, dan sifatnya harus non-komersial. Kemudian pelaksanaan paten oleh pemerintah ini ditetapkan oleh peraturan presiden. Waktu saya jadi Dirjen Haki, kita sempat menggagas untuk mengeluarkan peraturan presiden ini, dan sudah keluar, yaitu untuk obat retroviral, untuk penyakit HIV. Ya. Pelaksanaan paten oleh pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang. Ya. Kemudian Menteri akan menunjuk pelaksananya. Jadi contohnya, pelaksanaan paten oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah misalnya untuk produk farmasi, bioteknologi yang harganya mahal. Saya yakin kalau obat baru itu pasti mahal, ya. Dan atau diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah banyak seperti pandemik yang saat ini terjadi, menimbulkan kekacauan, kecacatan signifikan, dan merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat. Ya. Ini pandemi, COVID, itu sudah masuk ini, di huruf A ini. Produk kimia atau bioteknologi yang berkaitan dengan pertanian, itu juga bisa, obat hewan, kemudian proses produk, dan lain-lain, ya, yang terkait dengan bencana lingkungan. Saya contohkan bahwa kami pernah dengan Kementerian Kesehatan mendorong satu peraturan presiden, ya, misalnya untuk nama zat aktif, ya,
Jadi waktu itu ada obat-obat untuk HIV yang harganya sangat mahal. Padahal isinya sebetulnya antiviral dan antiretroviral. Ya. Jadi ketika misalnya penderita HIV ini makin banyak dan negara menjadi khawatir, maka kami kemudian meminta mengajukan kepada Presiden waktu itu untuk mengeluarkan peraturan Presiden tentang pelaksanaan paten obat-obat produk Amerika, ya, yang kemudian bisa diproduk di Indonesia dengan seharga obat generik. Jadi yang tadinya harganya ratusan ribu rupiah satu strip, setelah diproduksi oleh BUMN, ya, dengan pelaksanaan paten oleh pemerintah, maka harganya jatuhnya hanya sekitar 10-15 ribu saja. Dan itu bisa dibeli bahkan digratiskan oleh pemerintah kepada mereka yang terkena infeksi HIV. Ya. Jadi ternyata ketika pertama kali kami ajukan untuk antiviral waktu itu, waktu pertama ada perpres antiviral, ternyata sediaan yang sama itu bisa digunakan juga untuk hepatitis. Nah, oleh karena itu dibuatlah juga perpres yang baru sehingga dikatakan bahwa antiretroviral ini juga bisa digunakan untuk hepatitis. Dengan demikian bisa diproduksi untuk dua, untuk menangani hepatitis dan juga untuk menangani HIV. Kemudian ditunjuklah industri farmasinya, dan kemudian kita tetap membayar royalti sebetulnya. Jadi negara tetap membayar royalti kepada pemegang patennya. Ini satu perusahaan dari negara besar, saya tidak perlu sebut namanya ya. Itu satu perusahaan dari negara besar dan kami membayar 0,5% dari nilai jual neto antiviral dan antiretroviral itu. Tidak mudah memang, hanya beberapa waktu setelah kami keluarkan perpres dikeluarkan, saya didatangi oleh perwakilan kedutaan besarnya dan kemudian juga oleh pabrik obat yang memproduksi itu. Mereka protes keras ke kantor Haki waktu itu. Ya, kami hadapi saja dan kami katakan bahwa ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan di WIPO. Ya, ketentuan-ketentuan TRIPS di WIPO seperti yang disampaikan oleh Pak Dubes tadi. Jadi kami sampaikan bahwa kalau ini terjadi pandemik di Indonesia dan kemudian tidak terkendali, maka negara Anda pun akan terdampak juga. Mereka akhirnya mengatakan bisa mengerti dengan itu, tapi tolong kasih tahu kami. Sebelum mereka pulang, saya sudah siapkan suratnya dan mereka pulang dengan sudah membawa surat pemberitahuan yang saya tanda tangani waktu itu. Jadi saya kira sesuatu hal yang menjadi penting untuk kita ketika kita menghadapi pandemik ini, kalau ada keinginan untuk memanfaatkan paten asing, maka gunakanlah mekanisme-mekanisme seperti yang ada di dalam TRIPS, WTO, agar kita tidak bersoal dengan ketentuan hukum internasional. Terima kasih. Saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.